Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Ya, berjumpa lagi, bertemu kembali kita di sesi ketiga mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang MATLAB sebagai tools pengolahan citra digital. Nah, di pertemuan ketiga ini nanti kita akan coba lanjutkan untuk membahas di materi selanjutnya. Baik, sebelumnya ya saya sapa dulu nih teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Nah, alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, dilindungi segala aktivitasnya, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Di dua pertemuan kemarin kita sudah membahas tools, kita juga sudah mencoba untuk memanggil sebuah gambar. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan coba menggunakan fungsi matematis, ya, fungsi matematis array indexing di MATLAB. Ya, kenapa kok kita gunakan fungsi matematis? Karena nantinya ya ke depan nanti teman-teman juga akan sering bertemu atau berjumpa dengan penggunaan instruksi matematis di dalam pengolahan citra digital ini. Selain itu, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa sebuah citra, ya, dan juga di materi teori sudah saya berikan juga bahwa sebuah citra itu pada prinsipnya terdiri atas susunan metrik dari besaran binary citra tersebut. Ya, sehingga otomatis ketika kita mengolah citra, ya sama halnya kita mengolah array indexingnya. Ya, saya kira untuk fungsi matematis teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah lain atau mungkin di materi-materi bahkan dari SMP atau mungkin SMA SMK ya, berkaitan dengan fungsi matematis dari paling sederhana penjumlahan, perkalian, perpangkatan, bahkan integral, kemudian bahkan sampai metrik ya. Masih ingat ya apa itu metrik, kemudian cara menghitungnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, kita coba gunakan MATLAB ini untuk menentukan variabel matematis terlebih dahulu. Ya, yang pertama misalkan kita punya sebuah variabel di sini adalah a. Ya, misalkan a kita isi variabelnya sebagai 5. Ya, a sama dengan 5, enter. Kemudian otomatis di ya workspace akan muncul value-nya a 5. Ya. Kemudian kita punya b sama dengan 4, enter. Ya, B sama dengan 4, kemudian C sama dengan 7, dan D sama dengan 8. Ya, kita punya 4 variabel A, B, C, dan D. Masing-masing variabel punya nilainya masing-masing. Ya, kita coba olah. Ya, misalkan yang pertama kita coba untuk mengolah dalam fungsi penjumlahan. Ya, misalkan Y sama dengan A ditambah B. Ya. Kira-kira YA ditambah B berapa? A-nya itu 5, B-nya 4. Nah, berarti 5 ditambah 4 sama dengan, nah, ya betul, 9. Ya, ada yang hasilnya lain? Nah, nanti coba silahkan dicoba betul atau tidak ya, untuk membuktikan A ditambah B dalam kasus ini adalah 9. Kemudian misalkan kita punya tadi sudah Y, sekarang X. X sama dengan B dikalikan C. Ya. X sama dengan B dikalikan C. B itu value-nya 4, nilainya 4. C 7. Kira-kira hasilnya berapa? Ya.
berarti B4 C7, 4 kali 7 28. Oke, nah nanti silahkan dicoba sama atau tidak. Kemudian Z sama dengan C pangkat 2. Nah, C pangkat 2. Nah, ini untuk menuliskan C pangkat 2, gunakan tanda pangkat ya, itu di atas angka 6, shift dengan angka 6 ya. Z sama dengan C pangkat 2. C itu 7, berarti 7 pangkat 2. Kira-kira hasilnya ya betul 49 ya. C pangkat 2 49. Kemudian misalnya kita punya K sama dengan B pangkat 2 kali 2. Nah, K sama dengan B pangkat 2 kali 2. B nya 4 pangkat 2 kali 2, berarti ya, berapa hasilnya, kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Oke, itu beberapa hasil value untuk array indexing. Nah, kemudian kita coba untuk matrix ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk fungsi matrix. Nah, oke, sebelum ke fungsi matrix, nanti silahkan teman-teman bisa dicoba untuk fungsi lain. Misalnya kita punya tadi sudah A, B, C, D, kemudian E, misalnya variabelnya 8, F variabelnya 1, G variabelnya 5, kemudian H sama dengan variabelnya misalkan berapa? 3. Nah, kemudian coba studi kasusnya, misalkan punya O sama dengan E dikurangi F. Nah, kemudian misalkan T sama dengan G dibagi F. Nah, kemudian misalkan J sama dengan H dikalikan E. Nah, dan dicoba juga fungsi matematis lainnya ya. Silahkan nanti sambil diuji cobakan bagaimana penulisannya di MATLAB ya, dan tentu saja hasilnya masing-masing nanti silahkan dicoba. Ini sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Ya, silahkan dicoba studi kasusnya. Baik, kemudian untuk penggunaan metrik ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa metrik adalah susunan bilangan atau simbol atau ekspresi ya, yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi ya. Sebagai contoh, dimensi metrik di bawah ini adalah 2 kali 3 ya, terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. 2 baris, 3 kolom. Nah, metrik berisi ordonya 1, 9, min 13, 20, 5, min 6. Ya. Ini sebagai contoh. Nah, atau bisa juga metrik dengan n kolom ya, dan m baris. Ya, jadi seperti yang kemarin kita uji cobakan bahwa satu citra itu bisa menghasilkan n kolom dan m baris sesuai dengan besarannya metrik dari penyusun citra itu sendiri. Nah, atau misalkan yang tadi kalau kalau ini tadi adalah 2 baris dan 3 kolom, nah, yang ini 3 kolom 2 baris, nah, atau 1 kolom, nah 3 baris dan seterusnya. Nah, nanti di penggunaan matriks di MATLAB ini silahkan nanti teman-teman diuji cobakan. Nah, ini berarti
Yang tadi ini studi kasus pertama, kemudian studi kasus kedua. Nah, tuliskan matriks berikut. Pastikan bahwa sebelum menuliskan variabel, pastikan variabelnya jangan saling bertumpuk. Jadi kalau misalkan A kecil sudah digunakan, ya kita gunakan A besar. Ya, karena ingat bahwa di MATLAB kita case sensitif. Nah, misalkan A itu punya metrik 2, 3, ya, kemudian 4 dan 5. Ya, jadi 2 baris 2 kolom. Kemudian kita punya metrik B besar. Nah, B besar itu misalkan metriknya berisi 3, 6, 2, 7. Nah, tuliskan metrik tersebut, kemudian hitung operasional metrik berikut. Misalkan C sama dengan A ditambah B. Ya, jadi metrik A ditambah B. Kemudian D sama dengan metrik A dikalikan metrik B. Nah, ya, itu untuk studi kasus operasional indexing array. Silahkan teman-teman bisa dicoba. Untuk detailnya silahkan bisa teman-teman akses di modul pengolahan citra digital di seperti materi sebelumnya ya. Ya, baik, itu di sesi kita ketiga. Silahkan teman-teman bisa eksplor lagi untuk lebih detailnya di modul dan juga di online learning MATLAB atau MathWorks. Terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan pantang menyerah ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita tetap dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, terima kasih.